Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ratusan warga korban banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di lokasi pengungsian. Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan terlibat kejar-kejaran dengan bus yang diduga membawa sabu di Jalan Tol Trans Sumatera. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi di kasus suap red notice dan fatwa MA, Joko Chandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, namun di sisi lain pemerintah mengizinkan sholat tarawih dan sholat id berjamaah di masjid meski dengan syarat. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Kebakaran melanda rumah dinas Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Barat Senin siang. Kobaran api sontak membuat panik penghuni komplek. Kobaran api membakar seluruh bangunan komplek rumah dinas Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kalimantan Barat di Jalan Subarkah, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Api juga melahap bangunan rumah dinas Kepala SPN Polda Kalimantan Barat. Petugas damkar terpaksa memajat salah satu rumah untuk memadamkan api yang sudah mulai tidak terkendali. Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang berada di posisi ujung komplek rumah dinas. Sedikitnya 5 rumah dinas SPN Polda Kalimantan Barat hangus terbakar. Sekarang kita masih posisi pemadaman. Nanti setelah selesai pemadaman kita polisren baru kita olah TKP penyebab. Ada berapa rumah, Pak? Informasi ada 5 rumah yang terbakar. Apa yang terbakar nih, Pak? Rumah yang tinggal di sini, Pak? Yang tinggal memang personil dari Polda Kalimantan Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga korban banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur hingga malam ini masih bertahan di lokasi pengungsian. Pengungsi masih membutuhkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. ...178 warga korban banjir masih bertahan di gedung sekolah MAN 1 Waiwerang Adunara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka tidur beralaskan terpal dengan kondisi seadanya. Salah satu pengungsi mengatakan banjir datang tiba-tiba sehingga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Ingat dengan kami. Beri bantuan atau? Pak, kita bisa dapat lagi tempat tinggal yang layak. Untuk membangun kembali rumahnya ya. Penduduk sekitar sini yang terkena dampak banjir itu secara inisiatif sendiri untuk lari ke sini karena ini tempat merupakan salah satu tempat yang menurut mereka itu teraman karena tinggi posisinya. Hingga kini para korban banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan baru diberikan oleh warga sekitar lokasi. Kini mereka membutuhkan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua, banjir bandang masih melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Puluhan orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Memasuki hari kedua banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, evakuasi terus dilakukan di Pulau Adunara, Flores Timur.
Penyelamatan berjalan dramatis karena warga harus melawan arus air yang deras. Petugas pun harus menggendong dan memapah lansia korban banjir. Dari sekian banyak korban, terdapat puluhan anak-anak dan bayi. Kami sudah sampai di tempat yang paling penghujung di Kecamatan Malaka Tengah, Desa Bolan. Dari Nailera ke arah timur lagi, ini yang paling ujung dekat dengan Kali Benenai. Ini yang terakhir kita akan evakuasi jenazah untuk menuju ke titik berkumpul yang jaraknya sekitar 3 kilo. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban yang tertimbun material sisa banjir. Evakuasi terus dilakukan untuk mencari warga yang masih dilaporkan hilang. Sementara itu, suasana duka menyelimuti lokasi pengungsian warga. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat kerabat yang menjadi salah satu korban meninggal dunia. Hingga Senin siang, tercatat 69 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di pulau ini. Permukiman warga juga masih terendam banjir. Material longsor juga masih menutupi badan jalan. Bapak, ke sana. Di Kabupaten Sumba Timur, banjir masih menggenangi 22 kecamatan. Namun dampak banjir terparah berada di Kecamatan Kambera, Wulawai Jilu, Pandawai, dan Karera. Meski tak ada korban jiwa, aparat gabungan terus berpatroli di sekitar pemukiman guna memastikan keamanan warga. Tercatat 54 kepala keluarga atau 165 jiwa mengungsi. Sementara jumlah warga yang terdampak mencapai 109 kakak atau 475 jiwa. Kondisi banjir terparah terjadi pada hari Minggu kemarin. Derasnya arus air bahkan hingga menghanyutkan rumah warga. Sebelumnya, banjir hingga ketinggian 2 meter juga menerjang Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Banjir disebabkan hujan deras serta luapan sungai Benanai. Meski tidak ada korban jiwa, namun rumah warga rusak dan sejumlah wilayah terisolasi. Dampaknya tidak terlalu separah ini. Barusan tahun ini luapan banjirnya mungkin karena intensitas airnya terlalu banyak sehingga luapan air Kali Benanai terlalu besar sehingga banjir ya dampak dari banjir bandang itu mengenai semua di mana terkena. Warga berharap bantuan tanggap darurat berupa makanan, obat-obatan, pakaian, serta air bersih segera diberikan pemerintah. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 hari terakhir badai Seroja melanda wilayah Nusa Tenggara Timur membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Warga dihimbau waspada karena badai Seroja diprediksi masih terjadi dalam 24 jam ke depan. Badai Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari terakhir ini meluluhlantahkan sebagian besar Kupang. Ombak besar menghantam pesisir pantai Kupang. Para nelayan pun hanya pasrah melihat perahu mereka terhempas ombak perairan timur. Dahsyatnya badai Seroja juga membuat pohon-pohon di sepanjang jalan Kupang tumbang. Akses jalan warga pun terputus. Bahkan pemadaman listrik tak terhindarkan karena rusaknya tiang listrik. Tenda darurat di depan Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes juga ambruk. Bahkan atap SPBU di sejumlah tempat seperti Subasuka, Oeba, dan Pasir Panjang rusak akibat badai Seroja yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Takut kehabisan bahan bakar di tengah bencana yang melanda NTT, antrean kendaraan terjadi di SPBU Oe Bobo. Salah satu warga mengatakan badai Seroja yang terjadi merupakan badai terparah yang melanda wilayah Kupang.
Saya dari tahun 99 di Kupang sini. Baru kali ini kita bencana yang sebesar ini, angin dan hujan yang sebesar ini baru kali ini. Memang pernah terjadi beberapa kali tapi tidak terlalu begitu ini. Nah, kali ini memang bahkan kita sangat takut. Tadi malam itu kita ketakutan semua. Sampai kita mulai lari keluar dari rumah. Ketakutan lah dengan suasana alam yang begitu mencekam tadi malam itu. Semua takut, semua orang di sini. Belum ada data resmi atas kerusakan akibat bencana alam ini. BMKG memperkirakan siklon tropis Roja masih akan terjadi dalam 24 jam ke depan yang bergerak dari arah barat menuju barat daya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam di Nusa Tenggara Timur yang menelan korban jiwa hingga puluhan orang dan juga harta benda. Presiden telah menginstruksikan tanggap darurat bencana dan mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut, dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana. Cuaca buruk di Nusa Tenggara Timur juga membuat kapal penyeberangan KM Jatra 1 yang baru sebulan diresmikan penggunaannya karam di Pelabuhan Bolok Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi. Inilah detik-detik kapal motor penumpang Jatra 1 diterjang badai di Pelabuhan Bolok Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin pagi. Kapal ini akhirnya karam di pelabuhan. Hingga siang tadi kapal masih belum dievakuasi karena ombak masih tinggi. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini. Empat anak buah kapal yang diculik dan disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina lebih dari setahun diserahkan ke keluarganya. Sesaat lagi di iNews Malam.